Adverbial clause. Nah, pada bab sebelumnya udah dijelaskan ya tentang clause, bahwa clause ini kan ada main clause atau induk kalimat, ada juga subclause. Nah, anak kalimat. Jadi anak kalimat ini atau subclause ini yang diikuti dengan conjunction. Jadi conjunction subject verb atau conjunction verb. Nah, tapi pada adverbial clause, conjunction ini selalu diikuti dengan subject verb. Jadi subclause-nya itu bentuknya selalu conjunction subject verb, ya, conjunction subject verb. Nah, adverbial clause sama seperti fungsinya, jadi fungsinya sebagai adverb, jadi menempati posisi adverb ya, jadi menjelaskan keseluruhan sentence. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kalau nggak conjunction, subject verb, koma, kemudian subject verb. Atau subject verb, conjunction, subject verb. Seperti itu ya. Nah, terdapat 8 macam adverbial clause. Nah, ini berdasarkan conjunction-nya. Jadi nanti kita harus paham makna arti conjunction-nya aja. Oke, yang pertama ada adverbial clause of time. Nah, kalau misalnya artinya nih ketika atau waktu. Jadi conjunction-nya itu bisa when. Nah, tadi when itu kan bisa digantikan dengan in which ya untuk bulan atau tahun. Kemudian on which ini untuk hari atau tanggal ya. Kemudian at which ini lebih spesifik untuk jam. Kemudian bisa whenever, ada while, once. Jadi once ini pada suatu ketika gitu. Jadi once. Kemudian ada since, until, before, after. Nah, ini menunjukkan adverbial clause of time. Contohnya, jadi ingat ya, conjunction ini kan selalu diikutin dengan subject verb, kemudian menjelaskan subject verb ya. Contohnya, misalnya, since I was a kid, I have never been anywhere. Jadi, sejak aku kecil, aku tidak pernah kemana-mana. Nah, dia menjelaskan kalimatnya ya, jadi I have never been, menjelaskan ini. Jadi, since I was a kid, I have never been anywhere. Kemudian, jadi kita bisa menggunakan ini ya, salah satu conjunction ini, tergantung artinya. Kalau while, whenever, kapanpun. While, ini bisa sementara, gitu ya. Ketika juga bisa. Kemudian once, ini suatu ketika. Until, ini sampai. Before, sebelum. After, sudah. Seperti itu. Kemudian, yang kedua ada adverbial clause of place. Nah, ini untuk menyatakan tempat atau di mana. Nah, ini conjunction-nya bisa where. Where ini bisa digantikan dengan in which, ya, untuk tempat yang general. Kemudian ada on which, ini ketika posisinya di atas menempel gitu ya. Kemudian at which, ini yang lebih spesifik lagi tempatnya. Kemudian misalnya wherever, ini udah dijelaskan ya sebelumnya di adjective clause sama noun clause. Nah, contohnya misalnya, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Nah, jadi dia diikutin subject verb ya. Jadi I will go wherever you go. Jadi aku akan pergi dimanapun atau kemanapun kamu pergi. Ya, jangan lupa diikutin subject verb dan menjelaskan subject verb. Jadi 2 verb, 1 conjunction tetap. Kemudian yang ketiga ada adverbial clause of purpose. Nah, ini menyatakan tujuan ya. Misalnya ada kata sehingga, agar, supaya. Nah, ini kita menggunakan adverbial clause of purpose. Jadi ada so. Nah, kalau misalnya mau mengatakan jadi, gitu ya. Kemudian so that, therefore, atau hence. Nah, ini artinya sama. Jadi so that, ada therefore, hence, ini artinya sehingga. Kemudian in order that, ini artinya agar atau supaya. Misalnya ya, kita perlu belajar dengan keras supaya atau agar kita dapat nilai yang bagus. Nah, ini ingat diikutinya sama subject verb. Jadi we need to study hard in order that we get a good score. Nah, kalau misalnya mau langsung diikuti dengan verb 1, jadi nggak diikutin subject verb, nah kita bisa pakai in order to. Jadi kalau in order that, ini kan diikutinya dengan subject dan verb. Nah, kalau in order to, ini langsung diikuti dengan verb 1. Jadi contohnya,
We need to study hard in order to get a good score. Jadi nggak ada we-nya kan ya. Jadi in order to get a good score. Seperti itu. Jadi dilihat maknanya aja ya, kebutuhan conjunction-nya tuh yang mana. Seperti itu. Nah, kemudian ada adverbial clause of manner. Ini kalau artinya tuh seperti atau bagaimana. Jadi conjunction-nya itu bisa how, like, atau as. Jadi kalau like atau as ini artinya bisa seperti. Kalau as ini bisa juga seiring ya. Selain seperti, dia bisa juga berarti seiring. Misalnya, as we grow older, our dream becomes smaller. Nah, ini diikutin subject verb juga. Jadi misalnya seiring kita bertambah tua, kok mimpi kita ini semakin kecil. Nah, ini kita bisa mengibaratkan ini ya. Jadi as we grow older, our dream becomes smaller. Jadi kalau conjunction subject verb berarti koma dulu baru subject verb. Tapi kalau conjunction di tengah, nah ini nggak usah koma ya. Jadi subject verb, conjunction subject verb langsung seperti itu. Oke, tergantung kebutuhannya ya. Misalnya kita butuh bagaimana ya, kita pakai how. Kalau kita butuh seperti ya, kita bisa pakai like atau as. Seperti itu ya. Jadi untuk menyusun kalimat yang mengandung conjunction, nah kita lihat maknanya aja, kita lihat artinya. Oke, kemudian ada adverbial clause of result. Nah, ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi biasanya conjunction-nya bentuknya ini ya, cirinya tuh ada that. Jadi ini bisa diikuti dengan so, such, so atau such. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi subject verb, gunakan so atau such. Kita lihat dulu. Kalau misalnya diikutinya cuma dengan adjective atau adverb, gunakan so. Jadi so, adjective atau adverb, that. Kalau misalnya benda diikuti dengan benda, kita pakai such. Jadi kalau bendanya tunggal, jadi such a atau such an. Jadi bisa a atau an ya. Baru benda tunggalnya ya. Kalau misalnya jamak, ya kita pakai such aja langsung diikuti dengan jamak. Seperti itu ya. Jadi jangan such a an kemudian jamak. Kalau a an kan pasti tunggal. Kemudian diikuti dengan that, baru subject verb-nya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ya, tas ini mahal, jadi aku nggak bisa membelinya. Jadi this bag is, karena cuma mahal ya, berarti adjective aja, berarti so expensive that I cannot afford it. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini tas mahal, ini sebuah tas mahal, sehingga aku nggak bisa membelinya. Jadi, karena sebuah tas mahal, nah berarti dia tunggal ya, benda. Nah, kita pakai such. Jadi, it is such an expensive bag. Nah, karena expensive ini kan vowel ya, a, i, u, e, o. Nah, kita pakai yang an. Jadi, such an expensive bag that I cannot afford it. Oke, misalnya Indonesia memiliki destinasi wisata yang indah sehingga banyak turis datang untuk mengunjungi Indonesia. Itu ya. Jadi ini ada hubungan sebab akibat, kita bisa menggunakan that kemudian so atau such. Jadi Indonesia has such beautiful destinations. Nah, karena banyak tempat wisata kan. Nah, ini jamak berarti langsung aja such beautiful destinations that many tourists come to visit Indonesia. Nah, jadi untuk menyatakan hubungan sebab akibat, kita bisa menggunakan conjunction ini tadi ya. Jadi so atau such yang diikuti dengan that. Nah, ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke. Kemudian ada adverbial clause of reason. Nah, ini alasan ya. Conjunction-nya ada, ini artinya sama. Jadi because, since, atau as. Nah, ini maknanya sama karena. Jadi kita bisa pakai because, kita juga bisa gunakan since atau as. Tapi misalnya loh, tadi kan since sama as ini kan masuk ke, misalnya since tadi ada di adverbial clause of time.
Tuh ya, kemudian as ini ada di adverbial clause of manner gitu. Nah, terus membedakannya bagaimana? Nah, kita lihat saja maknanya ya, lihat maknanya aja. Misalnya maknanya di situ karena, ya kita bisa aja pakai since atau as dengan makna karena. Jadi misalnya mau bilang diikutinya sama subject verb ya, karena adverbial clause. Nah, misalnya karena hujan deras, beberapa temanku membolos. Nah, jadi karena hujan deras, beberapa temanku membolos. Jadi kita bisa bilang because it is heavy rain, subject verb ya, atau since it is heavy rain, atau as it is heavy rain, some of my friends skip the class. Nah, seperti itu. Jadi kalau artinya karena, kita bisa gunakan because, since, atau as. Jadi misalnya ada di pilihan, kita perlu conjunction karena, tapi kok because nggak ada ya? Nah, kita bisa pilih since atau as. Itu ya. Nah, tapi ada juga yang artinya juga karena, tapi di sini dia bukan sebagai conjunction. Ya, jadi ada because of, owing to, dan due to. Nah, jadi ketika ini muncul, ini harus diikuti dengan noun, bukan diikutin subject verb ya, karena kalau conjunction kan diikutinya subject verb. Nah, tapi kalau because of, owing to, atau due to, nah ini artinya juga karena, tapi dia sebagai preposisi, makanya harus diikutin dengan noun. Jadi ketika nggak ada, misalnya dia verb, muncul verb, ya verbnya itu tambahkan ing aja ya, jadikan verb ing. Nah, maka dia jadi benda, jadi noun. Misalnya ya, karena hujan deras, beberapa temanku bolos. Nah, jadi nggak perlu pakai it is, karena dia langsung benda ya. Jadi because of heavy rain, some of my friends skip the class. Nah, ini kita bisa gunakan because of, owing to, atau due to. Ini artinya karena juga. Oke, tapi diikutinya bukan subject verb ya, tapi diikutinya dengan noun, karena because of, owing to, dan due to ini adalah preposisi. Jadi lihat aja, kalau misalnya ngerjain soal, di sampingnya ini kok bukan subject verb, tapi kita butuh karena. Nah, berarti jangan dicari yang conjunction ya, cari aja yang preposisi. Nah, salah satunya ini. Oke, kemudian ada adverbial clause of contrast. Nah, kalau contrast ini kayak kebalikan ya, misalnya mau mengatakan meskipun, sedangkan, atau sebaliknya. Nah, seperti itu. Pernyataan yang kontras ya, jadi yang atau ini yang aku kasih garis miring, nah ini maknanya sama. Jadi ketika kita pakai though, although, atau even though, ini artinya sama, meskipun. Kemudian ada nevertheless, ini artinya meskipun begitu, sama aja ya. Jadi though, although, even though, atau nevertheless, ini sama. Kemudian while atau whereas, nah ini artinya sama, sedangkan. Ya, meskipun tadi while ini bisa juga artinya ketika ya. Nah, jadi masuk di adverbial clause of time. Tapi dia bisa juga bermakna sedangkan, tergantung kalimatnya, konteks kalimatnya ya. Kalau kita memaknainya sedangkan atau ketika. Jadi while atau whereas ini bisa juga berarti sedangkan. Kemudian otherwise, nah ini artinya sebaliknya. Otherwise, ini artinya sebaliknya ya. Contohnya, meskipun dia agak sakit, Rani tetap datang ke kelas. Nah, jadi although, atau misalnya mau bilang though, atau even though, itu bisa. She feels rather sick, Rani comes to the class. Gitu ya, jadi diikutnya dengan subject verb. Nah, tapi ada juga yang artinya sama ya. Jadi artinya meskipun, tapi diikutinya dengan noun. Jadi in spite of dan despite. Nah, in spite of sama despite ini artinya meskipun. Ya, ini artinya sama dengan though, although, even though. Tapi in spite of dan despite, jangan kebalik ya, jangan despite of sama in spite, tapi in spite of dan despite. Nah, ini adalah preposisi. Dia bisa diikutin dengan subject verb ya ketika mendapatkan imbuhan ini, the fact that. Ya, jadi bisa diikutin dengan subject verb ketika mendapatkan imbuhan the fact that,
keduanya ya. Tapi ketika nggak mendapat imbuhan the fact that, nah in spite of sama despite ini diikutinya dengan noun atau verb ing. Karena dia preposisi ya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi misalnya mau bilang meskipun Rani sakit gitu, agak sakit, nggak enak badan gitu, Rani tetap datang ke kelas. Jadi feels rather sick itu tidak enak badan gitu ya. Nah, jadi in spite of atau despite the fact that, jadi in spite of the fact that gitu atau despite the fact that, nah she feels rather sick. Nah, ini diikutinya dengan subject verb. Rani comes to the class. Tapi kalau tidak ada the fact that, jadi misalnya ya, in spite of harus diikutin sama benda. Jadi feeling, karena feel ini kan verb. Nah, harus dijadikan benda ya, tambahkan in. Jadi feeling rather sick atau despite feeling rather sick. Nah, seperti itu koma, Rani comes to the class. Nah, seperti itu ya. Jadi maknanya tuh sama dengan meskipun, sama dengan though, although, even though. Cuma in spite of dan despite ini adalah preposisi, sama seperti because of, owing to, dan due to, yang artinya sama dengan because. Nah, tapi sebagai preposisi, jadi diikutinya dengan noun atau verb ing. Sama, in spite of dan despite ini juga maknanya sama dengan though, although, even though, tapi diikutin dengan noun atau verb ing. Bisa diikutin subject verb ketika mendapatkan imbuhan the fact that. Ya, lanjut. Nah, kemudian ada adverbial clause of condition. Nah, ini bisa dikatakan sebagai conjunction. Ini bisa dikatakan sebagai conditional sentence. Nah, makanya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di conditional sentence ya. Nah, conjunction-nya ini bisa if, artinya jika, unless atau otherwise, atau or else, artinya kebalikannya ya, jika tidak. Jadi bisa menggunakan unless, otherwise, atau or else. Nah, ini artinya jika tidak. Misalnya ya, if I were you, I would help her. Kalau aku jadi kamu, jika aku menjadi kamu, aku akan membantunya. Nah, ini diikutinya apapun subjeknya, kalau pas kan dia pakai were ya. Be-nya pakai were. Jadi, if I were you, I would help her. Atau misalnya ya, you should go before 6, unless you miss the train. Jadi, kamu harus pergi sebelum jam 6. Kalau tidak, nah kamu nanti ketinggalan kereta. Nah, ini kita bisa pakai unless, bisa juga pakai otherwise atau or else ya. Jadi, you should go before 6, otherwise you miss the train, atau or else you miss the train, seperti itu ya. Artinya jika tidak. Nanti dijelaskan lebih lanjut di conditional sentence ya. Intinya, if ini artinya jika. Nah, kebalikannya kalau kata unless, otherwise, atau or else, ini artinya jika tidak. Kemudian, kalau dalam adjective clause ada reducing ya. Reduce, adjective clause, reducing. Kalau dalam adverbial clause, ini namanya abridgment. Jadi abridgment ini pemendekan adverbial clause dengan menggantikan subjek dan verbnya setelah conjunction ya, dalam bentuk verb ing atau verb 3. Jadi verb ing untuk yang aktif dan verb 3 untuk yang pasif. Dengan syarat subjeknya sama. Contohnya ya, jadi yang dihilangkan subjek verbnya ya. Nah, kemudian digantikan dengan verb ing atau verb 3. Contohnya, although she feels rather sick, Rani comes to the class. Nah, ini kan bentuknya adverbial clause. Nah, kemudian subjeknya sama kan, she ini menggantikan Rani. Ya kan, karena subjeknya sama, nah ini bisa memenuhi syarat untuk mengalami abridgment. Jadi, subjek verbnya ini dihilangkan, nah digantikan dengan verb ing atau verb 3. Karena ini aktif, merasa, nggak enak badan ya, merasa, ya karena aktif, berarti langsung pakai although feeling rather sick, Rani comes to the class. Seperti itu ya. Nah, atau kita lihat yang pasif. Misalnya, once it is submitted, your task will be reviewed. Nah, segera setelah, jadi once itu bisa juga ketika, suatu ketika atau segera. Jadi segera setelah it is submitted, itu dikumpulkan, your task akan di-review. Nah, it ini kan menggantikan your task. Ya, it ini menggantikan tugasnya.
berarti subjeknya sama ya. Nah, ketika subjeknya sama, nah ini pasif, berarti subjek verbnya bisa dicoret langsung digantikan verb 3. Once submitted, your tasks will be reviewed. Seperti itu ya. Jadi ketika pasif, subjeknya ini sama, nah ini bisa langsung aja digantikan dengan verb 3. Jadi once conjunction langsung verb 3 atau conjunction langsung verb aim ketika aktif. Oke, bisa coba dilihat di latihan.